Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kalian sehat walafiat dan tetap semangat ya untuk belajar hari ini. Nah, hari ini kita berjumpa lagi dengan materi penjumlahan serta pengurangan bilangan pecahan biasa dan pecahan campuran bersama saya, Ibu Mahrani. Oke ya anak-anak, kita menuju contoh soal penjumlahan pecahan biasa ya. Nah, kita mulai dengan pecahan yang berpenyebut sama ya. Misalnya 1/2 ditambah 3/2. Nah, ini mudah saja menyelesaikannya karena penyebutnya sudah sama. Nah, oke. Tinggal kita tambah juga pembilangnya ya. Yang di atas ini namanya pembilang. 1 tambah 3 sama dengan 4. Oke, kemudian 2. Ini bukan ditambah ya nak. Tapi karena sudah sama penyebutnya 2, maka 2 langsung dipindahkan. Oke, 4/2 ini sama. Nah, kalau kita mengatakan 4/2, maka kita sederhanakan lagi. 4/2 adalah 2. Oke, jadi hasilnya 1/2 ditambah 3/2 adalah 2. Oke ya nak. Nah, sekarang kita ke penjumlahan pecahan yang berpenyebut tidak sama. Ya, contoh 1/3. Oke ya, 1/3 ditambah 1/2 misalnya ya. Ini tidak bisa diselesaikan seperti cara di atas karena penyebutnya tidak sama, maka kita harus mencari dulu KPK-nya. Nah, di sini saya selalu menyarankan kepada anak-anakku untuk mencari KPK dengan menggunakan pola matriks. Ini adalah cara yang sangat mudah ya. Kita mencari KPK antara 3 dan 2 ya. 3 dan 2. Nah, kita bagi dengan bilangan prima yang paling kecil yaitu 2 ya. 2. Oke. 2. 3 bisa tidak dibagi 2? Tidak bisa ya. Maka kita langsung tetap turun angka 3. 2 bisa dibagi 2? Bisa. 2 bagi 2? 1. Oke ya. Nah, selanjutnya. Nah, ini ya. Ini E2-nya ini sudah habis karena dia sudah menjadi 1. Nah, ini diupayakan angka yang ada di sebelah sini ini harus menjadi 1 ya. Nah, 3 untuk menjadikannya 1 maka harus dibagi dengan 3. Oke, 3 bagi 3, 1. Kemudian 1 ini diturunkan. Maka karena di sini semuanya sudah jadi 1 ya, 1, 1, maka selesailah kita mencari KPK-nya. Nah, KPK semua bilangan yang ada di sebelah sini jika dikalikan maka itu adalah KPK-nya. Jadi kita kali ya, 2 dikali 3 sama dengan 6. Maka KPK-nya ini adalah 6. Kita tulis ya, 6. Oke, langsung penyebutnya 6. Oke, nah 1 ini 3 ya dikali 2 sama dengan 6 ya. Maka di atas juga harus dikali dengan perkalian yang di bawah. Maka di atas juga harus kali 2. Oke ya, 1 kali 2, 2. Kita tulis di sini terlebih dahulu. Kemudian ditambah karena di sini ditambah. Oke, 2 kali berapa sama dengan 6? 3. Maka di atas juga harus dikali 3. Oke, 1 kali 3, 3. Oke ya, sampai di sini anak-anakku, mudah-mudahan kalian paham. Kemudian, nah 2 tambah 3 sama dengan 5. Oke, bagus. 5/6. Maka 1/3 ditambah 1/2 hasilnya adalah 5/6. Oke ya, mudah-mudahan anak-anakku paham dengan pola yang Ibu ajarkan. Oke ya, selanjutnya kita ke
pengurangan ya, pecahan biasa ya. Ini ada contoh soal 4/5 dikurang 3/6. Oke ya nak. Nah ini tidak bisa langsung dikurangkan karena penyebutnya itu tidak sama, maka kita harus mencari KPK-nya dulu dengan menggunakan pola matriks antara 5 dan 6 ya, mencari KPK 5 dan 6. Oke, dibagi berapa dulu? Bagi 2 ya, ada angka yang bisa dibagi 2. 5 bagi 2 tidak bisa, maka turun 5. 6 bagi 2 3. Oke, selanjutnya kita habiskan angka yang lebih kecil terlebih dahulu. Angka 3 ya. 3 untuk menghabiskannya dibagi juga dengan angka 3. Oke. Nah, 5 bagi 3 tidak bisa, tetap turun 5. 3 bagi 3 1. Oke, habis 3-nya ya. Oke, kemudian untuk menghabiskan 5 kita bagi dengan 5. 5 bagi 5 1. 1 bagi 5 tetap turun 1. Maka KPK-nya adalah 2 kali 3 dikali 5. Oke ya. 2 kali 3 6. 6 kali 5 30. Maka KPK-nya adalah 30. Maka kita langsung ambil di sini penyebut 30. Oke ya nak. Nah, lanjut. 5 kali berapa sama dengan 30? 5 kali 6. Maka di atas juga harus dikali 6. 4 kali 6 berapa? Oke, bagus. 24. Dikurang, ya ini ya, kurang. Nah, 6 kali berapa sama dengan 30? 5. Nah, di atas juga harus dikali 5. 3 kali 5, 15. Oke, kita lanjut ya nak. Nah, 24 kurang 15. Berapa itu? 9 ya. 9/30. Nah, ini masih bisa kita sederhanakan nak. Ini 9 bisa dibagi 3, 30 juga bisa dibagi 3. Kita bagi 3 ya. Oke, kita bagi 3. Ini bagi 3, 9 bagi 3, 3. 30 bagi 3, 10. Ini masih bisa lagi dibagi. Ya. Oh maaf, ini sudah tidak bisa dibagi ya. Ini bisa dibagi 3 tetapi 10 tidak bisa dibagi 3. Maka hasil dari 4/5 dikurang 3/6 sama dengan 3/10. Oke, mudah-mudahan kalian paham ya nak. Oke anak, nah sekarang kita lanjut ke penjumlahan pecahan campuran. Nah ini sudah ibu berikan contoh ya, contoh 1/3 ya ditambah 2/5 ditambah 2/5. Nah ini bisa kita selesaikan dengan mengubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa terlebih dahulu ya. Caranya kita kali silang. 3 dikali 2 6 ditambah 1 ya. Jadi 3 kali 2 kemudian ditambah 1. 3 kali 2 6 tambah 1 7 ya. Jadi pecahan biasanya adalah 7/3. Kemudian ditambah 2/5. Nah, oke ya anak-anakku. Nah, karena penyebutnya tidak sama, maka kita harus lagi mencari KPK-nya dengan menggunakan pola matriks ya, 3 dan 5. Nah, karena tidak ada bilangan ini ya, di antara bilangan ini yang bisa dibagi 2, maka tidak usah ditulis angka 2 di sini. Tapi kita mulai dengan angka 3. 3 bagi 3 1.
5 bagi 3 tidak bisa, maka tetap turun 5. Nah, untuk menghabiskan 5 kita bagi 5. 1, 5 bagi 5, 1. Oke, jadi KPK-nya adalah 3 kali 5 sama dengan 15. Oke ya, jadi kita mengambil penyebut 15. 3 kali berapa sama dengan 15? 5. Oke ya, berarti 7 juga harus dikali 5. 7 kali 5 sama dengan 35. Kemudian ditambah. Nah, 5 kali berapa sama dengan 15? 3. Oke, berarti di atas juga harus kali 3. 2 kali 3, 6. Nah, 35 tambah 6, 41 per 15. Ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi, nak, ya. 41 enggak bisa lagi disederhanakan dengan punya penyebut 15. Jadi 2, 1 per 3 ditambah 2 per 5, hasilnya adalah 41 per 15. Oke, anak. Nah, sekarang kita lanjut ke pengurangan pecahan campuran. Ya, contoh soal 3, 4 per 5 ya, dikurang 2, 1 per 2. Oke, nah masing-masing ini pecahan campuran ini harus dijadikan terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. Ya, 3 kali 5, 15 tambah 4, 19 ya. 19 per 5. Jadi pecahan biasanya adalah 19 per 5, kemudian dikurang 2 kali 2, 4 tambah 1, 5 per 2. Oke ya, nah ini tidak bisa diselesaikan langsung karena tidak sama penyebutnya. Oke ya, nah kita mencari penyebutnya terlebih dahulu ya, menyamakan penyebutnya terlebih dahulu dengan mencari KPK-nya menggunakan matriks 5 dan 2. Oke ya. Nah, kita bagi 2. Ini tetap 5, 2 bagi 2, 1. Oke. Habiskan 5 dibagi 5 ya. 1, 1. Maka KPK-nya adalah 2 kali 5 sama dengan 10. Oke, nak. Nah, kita ambil KPK-nya adalah 10, penyebutnya adalah 10. 5 kali berapa sama dengan 10? 2 ya. 19 dikali 2 ya. 19 dikali 2 itu adalah 38. Oke. Kemudian 2 dikali berapa sama dengan 10? 5. Di atas juga harus dikali 5. 5 kali 5, 25. Oke, anak. Nah, 38 dikurang 25 adalah 13 per 10. Seperti itu ya. Jadi 3, 4 per 5 dikurang 2, 1 per 2, hasilnya adalah 13 per 10. Oke ya, mudah-mudahan anak-anakku paham dan bisa mengaplikasikannya ke dalam beberapa bentuk soal. Oke ya, anak-anakku, itu tadi adalah pemaparan materi tentang penjumlahan serta pengurangan bilangan pecahan biasa dan pecahan campuran. Semoga kalian dapat mengerti dan memahami dengan baik. Yang penting intinya adalah menyimak dengan baik, penuh konsentrasi dan penuh semangat ya. Oke, Ibu akhiri materi kali ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.